Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Ketemu lagi ya lur di channelnya Prasetyo JG Audio. Gitu lur. Iya lur. Apa kabar semuanya lur? Sehat ya lur. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan ya. Dimudahkan kita dalam mencari rezeki yang berkah barokah gitu ya lur. Kesempatan kali ini saya kedatangan ya seperti ini, seperti yang kawan-kawan bisa lihat seperti ini ya. Ini saya dikirimi sudah ya seperti di video ini, protol-protolan begini alias sudah habis, tidak ada apa-apanya. Ini sebelumnya kotor sekali debunya, tadi sudah tak kompresor, maksudnya tak kompresor, sudah tak kuas, motor ternyata masih ada di sini, tapi agak gelap itu sudah sampai malam ya. Masih ada agak gelap tapi tidak apalah, sudah enak dipandang ya daripada sebelumnya tadi banyak sekali debunya gitu lur. Kedatangan seperti ini ya, itu untuk apa mas, mau diapakan? Nah gitu. Jadi ini tuh mau disuruh ngisi power lagi loh. Kitnya sebelumnya sudah rusak karena usia ya, karena usia. Tapi saya juga tidak tahu kitnya di mana, karena saya dihadapkan atau begitu orangnya itu nganternya itu udah seperti ini aja, seperti ini. Suruh ngisi power lagi, bisa ndak mas? Bisa itu ya lo. Powernya seperti ini. Tahu ini untuk panel depan, belakang itu tak lepas, kita bersihin kan, tapi berapa tak lepas, saya cek juga masih bisa digunakan atau enggak kan gitu. Terus untuk depannya ini sudah enggak ada itu, nggak tahu ini biar nggak ngakal itu. Depannya sini udah bolong loh, nggak ada kitnya lur untuk panel depannya ya, nanti bisa diatur lah itu ya lur. Ini kipas juga sudah dibawain seperti ini kondisinya. Ini kipas 24 volt DC ya, siap. Kipas 24 volt DC ada 2 unit. Terhubung lho kabel lho, tapi ini sudah tidak aslinya ya lho, maksudnya bukan asli bawaan dari powernya ini ya, sebelumnya ya. Ini sudah ganti ya, karena sebelumnya ini kipasnya tipis dan tinggi ya, ini agak pendek tuh dalam gitu, tapi tidak apa-apa, ini bisa dipakai nanti. Karena apa? Nah, jadi gini loh, karena yang akan saya masukkan ke dalam box ini powernya 2U ya lur, panjangnya 30 cm. Karena apa ini lur, boxnya ini sangat pendek sekali ya boxnya. Nah, ini boxnya cuman double 39, totalnya 39 ya toh. Nanti kepotong kipas, jadi kalau dikasih kit 35 cm tidak muat ya, bisa pun nanti kipasnya di luar ora wel ya. Jadi ini bisanya nanti diisi kit 30 cm. Nah sudah saya
siapkan untuk kitnya. Ini ya, tetap dikembalikan ke kelas TD ya lur, finalnya pakai 5.200 dulu. Nah, ini nanti buat ganti untuk power ini lur. Bukan ganti ya, ngisi ya. Kalau ganti itu saya yang lepas, ini saya bukan yang lepas ya. Jadi boxnya sudah seperti ini. Saya terimanya sudah box seperti ini, jadi saya tinggal ngisi aja. Misalnya minta ini masih bisa dipakai enggak mas, gitu dikasih gift baru bisa, saya bilang gitu ya lur. Nah nanti posisinya seperti ini. Ini kurang lebih ya lur, nanti diatur lah plafonnya ini. Ini untuk kipasnya masih ada tempat untuk kipas. Nah seperti ini, ada tempat untuk kipas, bisa lah, masuk lah, bisa ya lur. Dan sini yang satunya seperti ini. Saya lur, oh ya itu substarnya kelihatannya sudah tidak bekerja itu, karena di sini kabelnya langsung langsung di jumper dari AC nya masuk ke switch. Sepertinya substarnya sudah rusak, kita lihat fisiknya. Maka nanti saya akan ganti untuk substarnya, itu sudah saya siapkan untuk substar, yaitu substar 2 relay di sini. Rekan sudah pernah saya tunjukkan ya sebelumnya, mungkin yang ada yang belum nyimak saya jelaskan lagi. 2 relay ini adalah satu relay sebagai pengganti switch depan, tombol on off di depan sini. Nah ini tombolnya kurang besar ya kalau untuk AC yang ampernya cukup besar, kalau beban yang cukup besar, maka jadi satu relay ini sebagai pengganti switch on off atau saklar on off depan ya. Kemudian relay yang satu ini sebagai apa namanya itu, substarnya. Ini sebagai substarnya gitu. Satu sebagai pengganti on off. Jadi untuk switch di depan itu hanya perintah untuk menyalakan relay yang ini gitu. Begitu relay on, maka jeda berapa saat ini saya pakai untuk delaynya, untuk jedanya saya pakai 2200 mikro. Ini adalah elko untuk delaynya. Baru relay yang kedua ini untuk sebagai substarnya on setelah beberapa detik gitu ya guys. Nah ini nanti saya pasang di sana untuk pengganti yang substar bawaannya itu ya. Substar bawaannya cuma satu relay ya guys, substar yang bawaannya itu cuma satu relay, satu relay aja gitu guys. Jadi biar lebih aman, maka nanti saya ganti untuk substarnya ini. Saya ganti yang model seperti kalau saya membuat power GB dan power DD, lalu pakai 2 relay gitu ya, lebih aman. Karena kalau mengandalkan arus AC hanya mengandalkan switch on off di sini, saklar on off ini, takutnya ini panas dan bisa terbakar itu ya guys. Maka nanti saya update juga untuk substar. Oke, untuk input balannya mana ya, tadi tak lepas guys, tak bersihin soalnya guys.
Oh, jatuh di sini rupanya guys. Ini untuk input balannya. Input balannya sini masih bawaan ya guys. Nanti dicek dulu masih normal apa enggak. Coba akan saya suplai untuk 15 voltnya ya. Nah, di sini ada 4 kabel. 4 kabel di sini sudah sesuai dengan untuk switch di sini ya. Switch di sini apa? Untuk soket di sini ya, sorry bukan switch. Soket di sini ada 3 pin ya. Nah, ada 3 pin ini yang dimana isinya adalah input, ground, dan limit ya kan. Nanti pas sekali sebenarnya disandingkan dengan input balan dari bawaannya. Karena apa? Input balan dari bawaannya ini pun masih model limitnya di sini ya. Ini adalah untuk limitnya, isinya LED dan LDR yang kerjanya dimana ketika limit atau LED-nya menyala, LDR ini akan nilainya akan berubah sehingga gainnya akan turun, bisa dibilang seperti itu guys. Jadi gain reduksinya dari lampu ini yang kena LDR sebenarnya sama, mau custom seperti ini custom ya, berarti bilang custom, tapi ini orinya ya bawaannya memang seperti ini. Bisa pakai seperti ini, bisa yang jadi kotak itu bisa juga. Ini limitnya guys. Nah, untuk kabel 4 di sini ini ada kabel 4, yang 2 di tengah ini adalah sama atau ground semua ya. Ini adalah ground semua untuk kabel 4 di sini, dan hitam-hitam tengah ini adalah ground semua atau minnya ya. Nah, kemudian yang kabel merah dan putih ini salah satunya adalah input, kemudian yang satunya ini adalah untuk limitnya ya toh. Jadi enak loh, ini soketnya 4, sini soketnya 3 ya. Nanti sini tadi soketnya 3 ya toh. Nanti kita rubah untuk yang pemasangan di sini. Ini kabel nanti mungkin kurang panjang, kita bisa tambah nanti ya. Nah, yang intinya ini sebenarnya sama ya, jadi 2 karena 2 ini adalah ground, jadi bisa dibilang ini input ya. Nanti kita cek ya, saya tidak memastikan kalau yang putih ini input atau yang merah ini input ya. Jadi intinya ini kerjanya untuk tengahnya ini ground ya, tengahnya ini ground, kemudian satu input dan satu adalah untuk limitnya itu ya. Jadi nanti kalau ini normal inputnya, nanti debunya banyak ya, bisa tak bersihin guys. Kalau ini bisa dipakai lagi nanti ya tinggal sambung saja, jadi lebih enak. Yang ini adalah suplai untuk 15 voltnya, suplai 15 volt, dan di bawah ini ada 6 pin. 6 pin ini adalah untuk yang 3 ke sini, ini adalah level atau untuk potensio ya, gain ya, potensio gain dari channel sebelah sini. Kalau yang ini ya, kemudian 3 yang ke sini itu adalah untuk gain level yang sebelah sini itu ya guys. Nah, ini sama 4 karena yang satunya adalah limit, input dan limit. Kerjanya seperti itu dari kit aslinya gitu guys. Jadi di sini ada soket pin ya, molek 6 pin ini adalah 3 ke sini untuk level pot gain ya, untuk channel sebelah sini, dan yang 3 ke sini untuk sebelah itu. Tengah ini ada 3 pin, ini adalah ground, min plus 15 volt DC itu ya lur. Oke, mudah-mudahan nanti bisa dipakai, jadi mempermudah saya untuk perakitannya biar lebih cepat itu. Sebenarnya ada juga guys yang sebenarnya ada juga yang dari kitnya ini untuk input balannya ya. Nah, ini barangnya di mana ya? Nah, ini dia. Nah, ini untuk pasangan dari input balannya ini sebenarnya kalau kita pasang blok-blok yang dari VVA ya, seperti itu
sama di sini ada untuk limitnya, ini limit ya guys, suplai 15 volt, input gain ya. Nah, ini kelihatan ya, ini adalah untuk switch stereo paralel ya, ini level ya, ini limit, output ground, sama sih, jadi ada limit, output, ground. Kalau di sini output, tapi kalau untuk yang di sini namanya, kalau untuk yang di sini namanya input, kan gitu ya guys, in out ya guys, kalau kita nyusun merangkai sebuah amplifier atau aksesoris yang lainnya. Itu sama di sini untuk channel sebelahnya, jadi ada level dan limit, kemudian ground dan inputnya. Ini suplai 15 volt dan ini untuk stereo paralel, opsi stereo paralelnya. Ini sebenarnya, tapi ini kedua opsi ya guys. Jadi kalau nanti dari bawaannya ini kok enggak bisa dipakai, ada kerusakan atau apa, harus pada nanti saya benerin, nunggunya juga lama, nanti bisa pakai ini. Tapi mudah-mudahan yang ini bisa digunakan. Ya, lihat fisiknya harusnya sudah normal, tapi sudah ada beberapa IC yang diganti ini bekasnya guys. Nah, IC yang masih original itu setahu saya IC-nya di yang original bawaan dari power aslinya ya, untuk IC-nya dihapus seperti ini setahu saya. Ini ada beberapa IC yang sudah diganti ternyata. Tapi mudah-mudahan bisa bekerja. Itu ya guys. Oke, kita singkirkan dulu kitnya. Oke, input nanti untuk Shopstar-nya kita update, kita ganti yang versi 2 relay, karena ini kita lihat sudah ada jumper ya, sudah ada kabel jumper di sini. Relaynya ini apa namanya, Shopstar-nya ini sudah tidak digunakan, kemungkinan berarti rusak, berarti nanti tinggal ganti saja biar lebih bagus gitu ya guys. Nah kemudian apa lagi guys, suplai depan nanti diatur saja lah untuk display depannya. Nah nanti mudah-mudahan, saya rasa semua ada sih untuk kebutuhan suplai kayak seperti di apa itu, untuk itu 15 voltnya itu adalah 15 volt, ada 4 pin itu untuk suplai 15 volt untuk suplai input belernya. Kemudian nanti ada beberapa kabel di sini, saya yakin pasti di antara ini ada yang ini 24 volt harusnya. Ini biasanya untuk suplai depan ya, LED display ya. Mudah-mudahan 24 volt, jadi nanti bisa kita gunakan untuk tegangan ekstra ya, tegangan ekstra itu pasti bisa gitu ya guys. Oke lor, sampai di sini dulu videonya. Nanti lanjut lagi setelah, yaitu proses pemasangan gitu ya lor. Videonya pendek-pendek saja ya, kita bagi-bagi saja ya. Nanti coba saya akan tes untuk suplai-suplainya. Suplai-suplainya itu apa ada yang sesuai kebutuhan, nanti bisa hendaknya seperti apa, mudah-mudahan bisa, saya yakin bisa gitu ya lor. Nah, nanti proses berikutnya adalah coba saya cek semua itu, kemudian dirakit suplainya apa drivernya, kita cek suplainya, kalau oke semua bisa, kita tinggal merakitnya saja di sini. Itu ya lor, sampai di sini terima kasih buat kawan-kawan semua sudah nyimak. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe agar bisa dapat notifikasi ketika video yang berikutnya masih di kelanjutan video kali ini ya, supaya nggak ketinggalan, supaya tahu ada notifikasi
kalau saya sudah membuat video lanjutan dari power ini. Gitu ya guys, terima kasih semuanya guys, ditunggu video selanjutnya. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.